Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Para santri yang saya hormati, baik putra maupun putri dan pemirsa dimanapun Anda berada, pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan bermacam-macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya rahmat dan salam semoga dicurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para santri yang saya hormati, pada pertemuan kali ini kita akan membaca kitab Mafahim Yajibu an Tusahhaha yang dikarang oleh Syekh Muhammad Al-Maliki Al-Hasani. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang tawassul dengan sub pembahasan tawassulnya Nabi Muhammad dengan hak orang-orang yang minta. Jadi kalau sudah kita membahas tentang tawassul dengan Nabi Muhammad, tawassul dengan para nabi, tawassul dengan peninggalan Nabi Muhammad, tawassul dengan peninggalan para nabi dan peninggalan orang-orang yang soleh, sekarang tawassul dengan haknya orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Tawassulun Nabi, adapun ini menerangkan tentang tawassulnya Nabi bihaqqi sa'ilina, dengan hak orang-orang yang bertanya, dengan hak orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Sa'idin, dan dari sahabat Abi Sa'id Al-Hudri radhiyallahu anhu, qala, berkata sapa Abu Sa'id, qala, bersabda sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man, adapun orang kharaja yang keluar siapa orang min baitihi, di rumahnya, ila salatih, menuju salat, faqala, maka membaca doa siapa orang, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hada fa inni lam akhruj asharan wala batara wala riya'an wala sum'atan, kharajtu ittiqa'a suhtika wa ibtigha'a mardatika, fa as'aluka an tu'idhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Maka orang yang baca Allahumma ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, mohon kepada engkau, bihaqqi sa'ilina, dengan tawassul haknya orang-orang yang berdoa alaika kepadamu ya Allah, wa bihaqqi mamsyaya, dan tawassul dengan haknya perjalananku ini, perjalananku hada ini, fa ini, maka sungguhnya aku lam akhruj, tidak keluar aku, asyaron, dengan mengkufuri nikmatmu, wala bataron, dan tidak keluar dengan keadaan sombong, wala riaan, dan tidak keluar dalam keadaan riya, wala sum'atan, dan tidak keluar dalam keadaan sum'ah. Kharajtu, keluar saya dari rumah menuju tempat sholat, ittaqa asuhtika, karena takut terhadap murkamu, wabtigha'a mardatika, dan mengharapkan ridhamu, fa as'aluka, maka minta kepada maka minta akukah kepadamu ya Allah, antu izani, agar supaya melindungi engkau ni kepadaku, minan nari, dari api neraka, wa antaufirah, dan mengampuni engkau dia kepadaku, dunubi, pada dosa-dosaku, innahu, sungguhnya pekerjaan, la yaghfiru, tidak mengampuni, adzunubah, pada dosa-dosa, illa anta, kecuali engkau. Apa yang terjadi? Akbalah, maka menghadap Allah sallallahu alaihi dengan wajahnya, wastaghfar, dan mengampuni Allah lahu padanya, wastaghfar, dan memohonkan ampun lahu padanya, siapa, sab'una alfi malakin, apa 70.000 malaikat. Jadi di sini qala al-Mundhiri, berkata Imam al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib, dalam kitab At-Targhib wa Tarhib,
Al-Juz Tsalis, juz yang ketiga, Shahifah Mi'ah wa Tis'atasar, yaitu halaman 119. Hada, adapun ini, apa katanya? Rawahu pada hadis Ibnu Majah, sampai Ibnu Majah bi isnadin dengan sanadih maqal, dengan sanad yang ada catatan wa hasanahu, dan menganggap hadis-hadis hasan kepada hadis di atas. Sayyiduna sebab kita al-Habib Abul Hasan, itu Abul Hasan. Jadi katanya An Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis datangnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id berkata, apa isi perkataannya? Rasulullah bersabda. Apa sabda Rasulullah? Man kharaja min baitihi ila sholati, barang siapa yang keluar dari rumahnya ila sholati, menuju masjid. Nah, sampean dari pondok menuju masjid, saya di rumah menuju masjid. Lalu apa setelah itu? Lalu dia baca doa. Apa doanya? Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asharan wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa'ah sukhtika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tu'idhani minan nari wa an taghfir li dhunubi innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Apa katanya? Aqbalallahu wajhi wastaghfara lahu sab'un alfi malakin. Maka Allah memandangnya orang tadi ini, orang yang berdoa ini sampai selesai sholat. Jadi sampai berangkat dari pondok, dari kamar, saya dari rumah, baca doa ini oleh Allah itu diperhatikan sampai selesai sholat. Ditambah lagi apa katanya di sini? Wastaghfara lahu sab'una alfi malakin, dan 70.000 malaikat memohonkan ampun kepada Allah. Sampai doa enggak kalau mau pondok, mau di pondok? Nanti ditulis ini ya, doa ya. Di doa saya kirim ke pondok ini, nanti ditulis, diketik doa ini, doa menuju masjid. Jadi sampai mau berangkat masjid baca doa ini. Supaya apa? Supaya mendapat perhatian dari Allah dan mendapatkan permohonan ampun dari malaikat 70.000 malaikat. Dahsyat enggak? Nah, di dalam pembahasan di sini yang diharapkan itu bukan konten doanya masjid, tapi di sini menunjukkan dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan berdoa dengan hak-haknya orang yang mohon kepada Allah. Di sini menyatakan, ya Allah, aku minta kepadamu, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina 'alaika. Nah, di sini apa? Dengan tawassul haknya orang-orang yang memohon kepada Engkau ya Allah. Lah, berarti apa di sini? Berarti menunjukkan kita boleh tawassul dengan haqqis sa'ilin, haknya orang-orang yang berdoa. Nah, kalau ternyata berdoa seperti ini, maka doanya diterima oleh Allah, doanya dikabulkan oleh Allah karena tawassul dengan bihaqqis sa'ilin. Paham maksudnya? Jadi yang ingin disampaikan di sini oleh Sayyid Muhammad bukan kontennya doa sebelum pergi ke masjid atau doa menuju tempat sholat, bukan itu yang dimaksud di sini. Tetapi yang disampaikan di sini isinya doa di sini Rasulullah mengajarkan supaya tawassul dengan apa? Bihaqqis sa'ilin. Ya. Dengan haqqis sa'ilin itu yang paling penting, yang dimaksud daripada apa, yang dimaksud daripada apa hadis di sini yang disampaikan oleh Sayyid Muhammad. Nah,
Nah, berarti terus sekarang Rasulullah mengajarkan doa yang di sini isinya bihaqqi sa'ilin alaika, berarti kita menunjukkan kepada kita hukumnya boleh tawasul dengan haknya orang-orang yang mohon. Bahkan itu menjadi penyebab doa itu dikabulkan oleh Allah. Paham ini ya? Nah, tetapi kita bisa mengambil manfaat yang kedua. Berarti kita berdasarkan hadis ini, maka kita setiap mau pergi ke musholla, mau pergi ke masjid, maka kita baca doa Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilina alaika wa bihaqqi mamsyaya hadha fa inni lam akhruj asyaran wala bataran wala riya'an wala sum'atan kharajtu tiqa'i sukhtika kharajtu tiqa'a sukhtika wa ibtigha'a mardatika fa as'aluka an tu'idhani minan nari wa an taghfira li dhunubi innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kita diajarkan doa ini supaya apa? Supaya kita mendapatkan perhatian dari Allah, mendapatkan perhatian dari Allah dan mendapatkan permohonan ampun dari malaikat yang jumlahnya 70.000 malaikat. Banyak sekali, coba bayangkan 70.000. Kalau itu berupa manusia, waduh, bagaimana mau diletakkan di sini di pondok? 70.000. Sampai halaman-halaman habis semua. Jalan-jalan penuh, tidak 70.000. Saya buffet halaman tak buat. Ya, kemarin waktu acara Pagar Nusa berapa itu? Enggak nyampe 1.000 sudah penuh ya. Nah, coba ini 70.000 yang menghormatkan ampun. Maka tidak kesangka. Ya, maka nanti tulis doa ini supaya kita ini mendapat keistimewaan dari Allah. Kita melihat sekarang bagaimana hadis ini. Apakah bisa dibuat dalil? Bagaimana kedudukan hadis ini sahih atau tidak? Ini diterangkan panjang sekali penjelasannya. Kenapa dijelaskan panjang lebar oleh Syed Muhammad? Karena ada sebagian orang yang menyatakan hadis ini dhaif dan itu tidak bisa dipakai dalil masalah hukum. Ini menyebutkan beberapa ahli hadis. Qala al-Mundhiri fi Targhib wa Tarhib. Imam Al-Mundhiri dalam kitab Targhib wa Tarhib juz 3 halaman 119 apa itu juga dia mengutip hadis ini bahwa diriwayatkan Imam Ibnu Majah. Namun Ibnu Majah menjelaskan bahwa salah satu sanadnya itu ada perlu komentar. Tetapi Ibnu Majah menjelaskan bahwa ini bahkan katanya Imam Al-Hafidh Abul Hasan, hadis ini hadis hasan. Jadi Ibnu Majah tidak menyatakan itu ini hadis sahih. Tapi Imam Abul Hasan Al-Hafidh itu menyatakan bahwa ini hadis hasan. Berarti hadis hasan ini bisa dipakai dalil masalah hukum. Wa qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, dan berkata Ibnu Hajar fi Nata'idil Afkar, dalam kitab Nata'idil Afkar juz 1 halaman 272, apa katanya? Hada hadisun hasanun. Ini hadis hasan. Jadi Ibnu Hajar Al-Asqalani yang punya kitab Sarah Bukhari yang namanya Fathul Bari itu menyatakan di dalam kitab Nata'idul Afkar bahwa hadis ini derajatnya adalah hadis hasan. Berarti hadis hasan apa? Bisa dibuat dalil masalah hukum. Waqala, kemudian apalagi akhrajahu Ahmad ibn Uzaimah fi kitab Tauhid, dan juga Imam Ahmad dan Imam Ibn Uzaimah juga dia itu meriwayatkan hadis ini dan ditulis di bab Tauhid. Dan juga Abu Naim dan Ibnu Sani juga menyatakan hadis ini hadis hasan. Waqalah, dan berkata Al-Buqala Al-Iraqi fi Tahrij Ahadisil Ihya. Imam Iraqi berkata dalam kitab Tahrijul Ihya, kata Imam Iraqi juz 1 halaman 323 anil hadis bi annahu hasanun, bahwa hadis ini hadis hasan. Jadi Imam Al-Iraqi yang dia itu memberikan komentar, yang memberikan mustadrak pada Ihya Ulumuddin yang Imam Ghazali bahwa hadis ini adalah hadis hasan.
Wa qala al-Hafidz al-Busairi fi Zawaid kemudian Imam Hafidz al-Busairi dalam kitab Zawaid dan Ibnu Majah dalam kitabnya Misbahuz Zujajah jilid 1 halaman 98 apa? Warawah Ibnu Huzaimah fi Sahih dan Imam Ibnu Huzaimah dalam hadis sahihnya. Jadi juga Imam Hafidz al-Busairi, Imam Ibnu Majah dan Imam Huzaimah menyatakan hadis ini hadis hasan. Bahkan Ibnu Huzaimah apa katanya? Ibnu Huzaimah itu dalam kitabnya itu, dalam kitab Az-Zujajah jilid 1 halaman 98 bahwa ini hadis sahih, hadis sahih. Wa qala Hafidz Syafruddin ad-Dumyati fi Muttajir ar-Rabi, jadi halaman 471, isnadu hasanun insyaallah, sanadnya hadis itu sahih. Kemudian wa taqara allamatul muhaqqiq al-muhaddits Sayyid Ali bin Yahya al-Alawi fi salihi al-latifah hidayatul mutakhabbitin, hidayatul mutakhabbitin. Jadi dalam kitabnya Hidayatul Mutakhabbitin annal hafidz indal ghanil muqaddas hasanul hadis. Bahkan kata Imam Sayyid Ali bin Yahya al-Alawi di dalam kitabnya Hidayatul Mutakhabbitin bahwa hadis ini hadis hasan. Wa qabilah Ibnu Abi Hatim, dan Imam Hadib itu juga menyatakan hadis ini bisa diterima. Wa bi hadza tabayyana laka anna hadzal hadis sahihu hasanahu jumlatun min kibar hufatil hadis wa immatuhu. Maka dengan ini jelaslah apa? Bahwa hadis ini sebagian besar ulama menyatakan hadis sahih dan sebagian besar ulama menyatakan hadis hasan. Dan yang menyatakan demikian itu adalah ulama besar ahli hadis yang diantaranya Ibnu Huzaimah, Imam Al-Mundhiri, Imam Abul Hasan, Imam Al-Iraqi, Imam Al-Busairi, kemudian Imam Ibnu Hajar, Imam Ad-Dimyati, Abdul Ghani Al-Maqdisi dan Ibnu Habib Hatim. Ulama-ulama besar nih, bukan kecil-kecil. Fahal yabqa, apakah masih ada ba'da qauli haula'i kala ba'da kalami haula, setelah pernyataan ulama-ulama hadis yang muktamad, apa yang ada? Kalamun, pembicaraan mutakallimin, orang-orang yang bicara. Wa hal yasu, apakah sa min akilin, dari orang akal yang punya akal, apa ia terus meninggalkan hukma haula'il fuhul, meninggalkan hukum atau penegasan mereka-mereka yang ahli minar rijal, dari ulama-ulama hadis, al-hufat yang hafal-hafal hadis lebih 100.000, al-mutkin yang betul-betul mereka itu expert, ahli. Lalu dia menuju ila qaulil mutataffilina, yaitu mengikuti pernyataan orang mutataffilin, yakni orang-orang yang ilmunya sangat rendah tapi merasa hebat, ala mawaidil hadisi, pada materi-materi hadis. Lalu dia itu mengutip firman Allah, atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair. Astabdiluna, apakah mereka akan mengganti alladhi huwa adna dengan satu yang lebih rendah, billadhi huwa khair dengan satu yang lebih baik. Fa innaha, sungguhnya mereka la ta'mah, tidak buta mereka, al-absaru, tidak buta al-absaru beberapa mata, walakin takkan temati al-qulubu beberapa hati, allati fi sudur, ada di dalam hati.
Jadi apa penegasan Said Muhammad yang terakhir? Fahal yabqa ba'da qawli haula kalamun limutakallimin. Kalau kita sudah menyebutkan pernyataan ulama-ulama besar bahwa hadis ini sahih, ya ini hadis tentang doa yang diajarkan Rasulullah yang isinya tawassul dengan bihaqi sa'ilin ini, yang dimana ulama-ulama besar itu menyatakan itu hadisnya sahih. Seperti ulama besar itu yang diantaranya menyatakan, yang menyatakan Ibnu Huzaimah, Al-Munziri, Imam Abul Hasan, Imam Al-Iraqi, Imam Al-Busairi, dan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Imam Ad-Dimyati, dan Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, dan Ibnu Abi Hatim. Ulama besar menyatakan hadis sahih. Apakah kita ini masih ada diskusi? Sudah tag ini ulama hadis menyatakan sahih. Wa yasisu min qailin hal yasihu min aqilin ayatruka hukma haula'il fuhul min ar-rijalil hufat al-mutqin ila qawli mutafirin ala mawaidil hadis. Apakah bisa diterima oleh orang yang berakal dia itu menolak keputusan hukum hadis tentang hak orang, tentang doa yang isinya hak dari orang itu, meninggalkan keputusan bahwa hadis ini hadis sahih atau hadis hasan, di mana mereka itu dikeputuskan adalah al-fuhul, ulama-ulama besar yang ahli, yang muktamad dari tokoh-tokoh hadis, kemudian al-hufat, hadisnya, hafalan hadisnya lebih 100.000, dan mereka betul-betul mutkin, betul-betul teliti, ahli, expert bahasa sekarang. Lalu dia ngikutin perkataan-perkataan orang yang tidak tahu banyak tentang hadis. Itu kan lucu gitu. Menyatakan tidak boleh bertawassul dengan hadis sa'ilin. Dan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani itu, Imam Ibnu Huzaimah itu hadisnya dhaif. Wah, gimana dia itu tidak tahu hadis, cuman hadisnya hafalnya kullu bid'atin dolalah, hanya punya satu hadis, lalu menolak tentang keputusan berkaitan dengan hadis bahwa hadis sahih ulama-ulama besar ini. Maka itu mengutip firman Allah, atastabdiruna alladhi wadna billadhi khair. Apakah kamu akan mengganti tokoh-tokoh hadis yang pengetahuannya sangat rendah, lalu tidak mau mengambil keputusan ketetapan hukum tentang hadis ini yang ditetapkan oleh ulama muhaddisin yang sangat terkenal. Nah, fa innaha la ta'mal absaruh walakin ta'mal qulubul lati fi sudur. Sebenarnya bukan pandangan mata mereka yang bermasalah, bukan akal mereka yang masalah, tapi hatinya yang masalah. Mereka tidak mau menerima kebenaran. Jadi kesimpulannya, Said Muhammad menyatakan bahwa hukumnya boleh tawassul kepada Allah dengan tawassul dengan haqqi sa'ilin. Dari mana kita tahunya? Karena berdasarkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Huzaimah dan imam-imam yang lain, yang di situ Rasulullah mengajarkan doa orang yang mau pergi ke masjid, orang yang berangkat dari rumahnya menuju ke masjid, itu membaca doa yang ternyata isi doanya itu ada kata bihaqqi sa'ilin. Rasulullah mengajarkan, Allahumma inni as'aluka bihaqqi sa'ilin alaika. Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan tawassul hak-hak orang yang memohon kepada Engkau. Nah, berarti itu boleh. Nah, kalau bilang, oh saya nggak mau nerima hadis ini dhaif. Nah, dia kan lucu. Dia tidak mau percaya kepada ulama yang ahli hadis sudah terkenal diakui seluruh dunia, lalu mengikuti pernyataan orang yang tidak ahli di bidang hadis. Berarti dia itu lebih suka mengikuti yang rendah-rendah, tapi tidak mau menerima kepada yang besar-besar. Inilah yang kita sampaikan pada pagi ini, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.